Pemirsa, kami sudah mengundang perwakilan dari pihak Lion Air untuk bisa ikut dalam perbincangan ini, menjelaskan kepada kami tentunya bagaimana kronologi secara pasti dan juga apa sikap yang diambil oleh Lion Air. Tapi hingga perbincangan ini berlangsung belum ada respon yang disampaikan, yang diberikan oleh pihak yang kami undang. Tapi kami juga sampaikan kepada Anda bahwa sudah ada perwakilan dari Lion Air juga yang memberikan keterangannya kepada media. Kita akan baca bersama. Fokus utama dari evaluasi ini adalah pada detail operasional dan aspek keselamatan, menegaskan bahwa setiap prosedur dan praktek kerja selaras berdasarkan standar keselamatan. Anda bisa baca juga, ini disampaikan oleh Bapak Danang Mandala Prihantono. Ya, dan ini juga sudah diambil sikap menurut dari pihak Lion Air, yaitu pada 26 Januari 2024, Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan membebas tugaskan sementara pilot penerbangan nomor ID 6723 rute Kendari ke Jakarta yang bertugas pada tanggal tersebut. Kemudian juga Batik Air berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan regulator, awak pesawat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan standar keselamatan penerbangan. Ya, baik. Masalah pertanggungjawaban nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari Pak Geri, tapi sebelumnya menyambung apa yang sudah sempat saya tanyakan sebelum jeda, Pak Geri. Apakah ini merupakan konsekuensi dari ketatnya persaingan juga di dunia penerbangan, sehingga kemudian maskapai-maskapai ini berlomba-lomba untuk menyediakan rute yang terpadat, kemudian juga untuk mengurangi biaya parkir, kemudian juga ini salah satu bukti bahwa banyak maskapai yang menepikan keselamatan untuk bisa mengejar keuntungan semata? Ya, kalau dari kebutuhan pasar ya, ini tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tadi sudah saya bilang bahwa penerbangan malam dini hari untuk jarak pendek dan menengah itu makin banyak. Memang demand-nya ada, ya. Tapi bukan berarti dengan itu dilakukan lalu semuanya diasumsikan seperti biasa. Harus ada langkah-langkah yang dilihat. Apakah dengan terbang malam itu, dengan terbang dini hari itu ada resiko yang meningkat seperti fatigue. Gitu. Kalau ada bagaimana? Itulah kenapa sudah ada kesadaran dari industri ini dari tahun 2011-2012. Ini kita harus melihat masalah fatigue ini lebih sistematis lagi, lebih holistik lagi. Karena regulasi yang ada untuk minimum restnya berapa dan lain itu sudah tidak memadai. Jadi kalau dilihat sudah ada maskapai-maskapai memang yang menerapkan FRMS mereka sendiri, ya. Contoh misalnya kayak Qantas. Itu dari tahun 90-an mereka sudah terapkan. Untuk penerbangan pendek yang mulai terbangnya lebih dari jam 8 malam. Itu duty time dan flight time-nya dan jumlah penerbangan yang dilakukan oleh si pilotnya dalam satu kali tugas itu berkurang. Nanti dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi itu berkurang lagi. Lalu dari jam 4 jam 5 menambah normal lagi kalau misalnya mulai duty-nya dari jam 6. Nah, itu langkah yang basic. Ya. Tapi kalau kita lihat juga maskapai di Middle East juga sudah melakukan ini dan mereka juga dapat komplain masalah fatigue. Mereka sudah nerapin FRMS kok masih pada ngomel mengenai fatigue. Ternyata ditemukan bahwa masih banyak kru yang menganggap kalau off duty time itu selagi dalam satu duty cycle, misalnya dalam arti lagi terbang kemana menginap balik lagi, off duty time berarti boleh ngapain aja. Enggak. Padahal di manual perusahaan tertera kalau kamu duty terbang yang ini, rest hour-nya dari segini, saya rekomendasi kamu tidak punya kegiatan dari jam segini sampai jam segini sebelum terbang. Nanti setelah di sana jam berapa tidur dulu. Kegiatan di jam segini, nanti tidur lagi. Itu sudah dibuat. Nah, tapi maskapai tanah air cukup disiplin untuk bisa mengawasi. Kita belum ke situ, tapi ini saya utarakan dalam arti ini challenge-nya. Bahwa maskapai yang ibaratnya kan banyak orang yang agak sinis, kru Indonesia nggak profesional. Di luar negeri aja kayak begitu. Yang dianggap, bule jago, bule profesional, itu aja masih begitu. Banyak pilot yang dulu sampai dipecat gara-gara tidak mau mengikuti FRMS company, terus komplain ke media dan lain-lain bahwa mereka capek. Begitu mereka dipaksa ikut, komplain mengenai fatigue jauh menurun. Jadi kembali lagi, ini kesadaran harus dipunyai oleh semua pihak. Kembali lagi tadi Kapten Nawaban juga bilang masalah bisa dong kita minta krunya, cabin crew untuk ngecek. Kita nggak boleh lupa juga 5-10 tahun yang lalu
ada banyak kejadian cabin crew sering ngecek ke kokpit dan ada di apa? Di sosmed bilang, oh ini krunya pecicilan, selingkuh, nggak profesional. Nah, ini semua konsekuensi dari tidak hanya dari airline, tidak hanya dari si pilotnya, tapi juga dari kita sebagai konsumen. Kita nggak boleh lupa itu. Jadi biarkanlah kita tetap mencari solusinya, nggak usah tunjuk-tunjukkan dulu, karena ini masalah yang memang dihadapi oleh satu dunia dan solusinya nggak gampang. Kalau kembali ke tanggung jawab tadi, tanggung jawab gampang. Lihat trennya. Ini orang punya rekor yang sering tidak disiplin masalah restnya atau tidak. Ini orang punya track record yang sering terbang kecapean tapi maksa atau tidak. Hal-hal itu. Nah kalau iya, itu baru lari ke aksi disipliner. Jangan hanya karena satu kejadian bilang, oke kamu saya pecat. Nggak bisa. Itu bukan safety. Itu namanya sweeping the problem under the carpet gitu. Itu nggak nyelesain masalahnya. Jadi semua itu yang dilakukan harus diteliti, dicari solusinya paling efektif. Iya, tapi artinya juga tidak cukup kan hanya dengan membebas tugaskan pilot yang bertugas tersebut? Itu kalau saya bilang itu sudah standar procedure ya. Itu dalam IQ Annex juga sudah ada, dalam peraturan di negara juga ada. Kalau ada pilot terlibat insiden, sampai selesai investigasi jangan diterbangkan dulu. Kecuali kalau misalnya di tengah-tengah investigasi ternyata sudah ditemukan, enggak, ini pilotnya enggak ada faktornya, tidak menjadi faktor, oke dia boleh terbang lagi. Tapi kalau misalnya dia menjadi salah satu faktor dari insiden tersebut, nunggu sampai semua analisanya selesai, baru dia boleh di-review lagi untuk terbang. Baik. Terakhir juga mungkin Burut melihat adanya faktor dari pengaruh persaingan di antara industri penerbangan juga menjadi salah satu penyebab ataupun juga memiliki faktor yang berdampaknya seperti ini, Bu? Sebenarnya sih kalau melihat faktor persaingan, semua bisnis pasti melakukan itu, mencari peluang kapan mereka boleh terbang mengambil jatahnya orang lain gitu ya. Tapi kalau yang ini saya rasa sih bukan karena lebih kepada persaingan, tetapi lebih kepada penjadwalan para awak yang mereka tidak disiplin. Lebih kepada mereka seperti tadi Kapten Nababan bilang bahwa sudah diberikan jadwal untuk terbang dalam 1 bulan, berarti mereka harus mempersiapkan diri. Nah kalau dalam 1 bulan ini ternyata mereka mengalami banyak kalau kita bilang turbulensi kehidupan ya, itulah ya. Nah, mereka harus dengan secara terbuka menyampaikan itu kepada manajemennya supaya dicarikan jalan keluar, dia tidak usah terbang. Sehingga itu level of safety-nya juga tetap terjaga, reputasi mereka juga terjaga. Nah, saya berpikirnya begini, kalau dengan kejadian ini nggak ada yang bisa menolong mereka lagi, baik si awaknya juga si maskapai sendiri. Ya kita bisa lihat netizen Indonesia kan kejam kalau soal begini. Jadi bukan kejam sekali. Iya, jadi saya pikir harus dengan hati-hati menerapkan SOP supaya sesuai dengan culture yang ingin mereka bangun dan tampakkan di masyarakat. Mereka LCC, bukan berarti mereka serampangan. Nah itu, jadi jangan cuma bilang semua orang bisa terbang karena ada ini, enggak. Tapi bisa terbang dengan selamat dan aman dan nyaman. Itu sih yang harus dibangkitkan ke para awak. Baik, nggak ada itu, nggak ada bisnis mereka. Baik, penutup juga mungkin dari Cap, artinya juga kesadaran ini harus dimiliki oleh mereka yang bertugas, pilot ataupun juga kopilot untuk bisa mencegah terjadinya hal ini seperti ini lagi. Cap. Ya, seperti tadi sudah saya katakan bahwa ketika pilot itu mendapatkan jadwal, dia akan menyesuaikan diri dengan jadwal tersebut. Oleh karena itu tidak ada hari libur kan, yang ada duty free atau day off. Itu tidak bersamaan dengan jadwal masyarakat umum. Oleh karena itu salah satu hardship-nya adalah memang di dalam kehidupan sosial. Kita juga harus bisa menyesuaikan. Terus di dalam domestiknya sendiri, tentunya dia mempunyai permasalahan-permasalahan. Yang penting buat dia sebetulnya ketika dia mau siap-siap mau terbang, itu keluarganya juga mensupport, ya, baik istrinya maupun saudara-saudaranya mensupport bahwa ini memang dia profesinya, disiplin profesinya memang membutuhkan itu. Jadi dia waktunya istirahat. Jadi misalnya waktu bertamu pun itu sebetulnya
ya harus tahu ini profesinya pilot ya. Nggak bisa nggak seperti yang biasa gitu kan. Nah, oleh karena itu memang persiapan itu, jadi dia bilang kalau ada di dalam manualnya company, dia bilang ada jembatan keledai yang namanya I'm safe, ya, I'm not being impaired by, I-nya itu adalah illness, M-nya itu medication, terus S-nya itu stress, lalu alkohol dan fatigue dan emosi. Nah, ini fatigue-nya ini yang utama. Jadi dialah yang bisa menilai dirinya sendiri kan. Sama aja kan kalau kita ke dokter juga dokternya yang nanya kan. Kita yang tahu badan kita bagaimana kan gitu. Baik. Semoga kejadian ini juga jadi pelajaran bersama untuk dunia penerbangan kita, dan kita nanti akan tunggu bagaimana hasil evaluasinya agar tidak terjadi lagi. Terima kasih Ibu Ruth, Kepala Baban, terima kasih Pak Gary juga terima kasih.